Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Sulistianto Ngawi. Hari ini tanggal 11 bulan 6 Juni 2021. Bawang merah hari ini punya saya umur 37 HST. Alhamdulillah ya lor. Pertumbuhannya bagus, nggak ada kuningnya. Daunnya hijau lebat, dan di mana-mana untuk musim tanam bulan ini banyak yang mengeluh masalah ulat. Begitu banyak ulat di daerah mana-mana, saya lihat di postingan Facebook, baik grup WhatsApp dan lain, itu banyak yang mengeluh serangan ulat gerayak, dan bahkan banyak yang gagal panen dalam 2 hari habis itu dimakan ulat gerayak. Dan punya saya sendiri ini sebenarnya juga banyak banget ulatnya, tapi alhamdulillah bisa teratasi. Nah, itu bisa dilihat bekas ulatnya itu juga lumayan banyak. Mungkin teman-teman akhirnya bertanya, itu inseknya pakai apa, dosisnya berapa. Nah, sebelum lanjut itu kita bahas dulu ya masalah ulat gerayak itu. Banyak yang berspekulasi, para petani itu mungkin udah resisten, pakai obat mahal ini nggak mempan, pakai ini nggak mempan, udah pakai cara ini nggak mempan, dan banyak spekulasi lainnya yang seolah-olah insektisida itu udah nggak ada manfaatnya ya, nggak mempan lah istilahnya. Karena menurut saya semua insektisida itu sangat efektif jika tepat penggunaannya. Nah, maksudnya tepat penggunaan itu ya kita pakainya itu tepat dosisnya, tepat waktunya, tepat sasarannya, juga teknik atau mixingnya. Sebelum lanjut, teman-teman bisa subscribe channel saya ya, dan aktifkan tanda loncengnya biar nanti kalau pas saya upload video ada di notifikasi HP kalian. Nah, mungkin video ini bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman, karena yang ada di video ini adalah sesuai pengalaman pribadi saya yang ada di lahan ya. Trik yang saya pakai ini sebenarnya dimulai itu dari awal umur 8 HST. Jadi ilmu kita amatilah, ilmu titan kalau orang Jawa bilang. Kalau misal saya pas sore saya cek ada kaper atau kayak lalat pengerek, induknya gerandong itu yang biasanya daunnya ada oret-oretan. Jadi saya pakai insek itu yang dari murah-murah dulu. Kalau nanti nggak ngatasi baru saya kasih insek yang levelnya di atasnya. Maksudnya gini, jadi kalau banyak kaper kan otomatis nanti ulatnya juga banyak. Nah, biasanya teman-teman itu baru kalau ada ulatnya baru dicarikan insek buat memberantas hamanya ulat gerayak itu. Jadi kalau udah jadi ulat ya menurut saya itu lumayan sulit untuk ngatasinya, kita kewalahan. Kalau menurut saya yaitu telurnya atau kapernya itu kita musnahkan dulu pakai insektisida itu yang misalnya berbahan aktif sidametrin, metomil, kalau merek dagangnya terserah. Dan untuk dosisnya itu kalau untuk pencegahan ya minimal lah, jangan pakai maksimal. Kan kadang saya miris lihat sendiri kayak petani itu pakai insektisidanya pakai takaran tutup itu misalnya, padahal tutup itu kan nggak tahu itu dosisnya berapa mili. Kan di kemasan insektisida kan biasanya ada dosisnya itu pemakaiannya, misalkan pemakaiannya 1 mili per liter. Tangki sprayer kita kan 16 liter, berarti 1 mili kali 16, jadi pemakaiannya kan cukup 16 mili.
Dan ada lagi yang gini, kalau apa itu, waktunya itu nggak tepat, waktunya itu nyepray siang hari, itu menurut saya kan juga nggak tepat itu. Jadi insek yang kita gunakan itu nggak nggak gitu maksimal lah hasilnya itu. Harusnya kan pagi pas ulatnya keluar, atau sore sekalian, atau bisa malamnya di spray. Jadi kita coba, kalau pagi nggak mempan ya kita spray sore, sore nggak mempan kita spray malam, malam kita spray, terus paginya kita spray lagi pakai inseknya yang kontak. Kalau pagi nyepray pakai inseknya yang sistemik, atau bisa di mixingnya itu kontak dan sistemik. Jadi ibarat kita itu melawan hama sasaran kan double alatnya tuh. Kita perang itu kita pakai tembak juga pakai pisau gitu. Dan tepat teknik pengaplikasiannya itu ya mixingnya itu. Kadang itu ada yang ngawur, kontak sama kontak, sistemik sama sistemik itu kan gak efektif. Harusnya kan kontak ditambah cara kerjanya yang sistemik. Kalau saya sendiri ini, kalau saya upload obatnya inseknya itu, mungkin teman-teman mungkin ketawa ya, obat murahan kayak sidametrin itu kan cuma harga 15 ribuan. Tapi ya itu, kalau saya yang saya berantas itu sumbernya ulat geraya itu dari kaper sama telurnya itu. Jadi yang saya berantas itu dulu, nanti tetap ada ulat tapi kan berkurang, jadi nggak kewalahan. Biasanya kan orang-orang itu baratnya gini, kalau belum sakit, belum dibawa ke dokter, jadi nggak sedia payung sebelum hujan lah. Kalau saya ada nggak ada, kalau memang ini musimnya tanam kan, kira-kira kan musuhnya kita itu hama lah kan, karena kemarau. Beda kalau musim hujan itu berarti mungkin pakainya fungi ya, hanya jamur, bun bulu, moler, bun upas, kayak sejenisnya jamur-jamuran lah. Nah kalau musim sekarang itu dimana-mana kan orang mengeluhnya ulat, jadi ya sumbernya ulat itu kita berantas itu. Nah ini teman-teman kan bisa lihat daunnya kan banyak yang itu kayak kering-kering, itu kan bekas ulat itu sebenarnya. Nah ini yang kering ini ulat yang baru netes. Biasanya kalau ulat itu kita pakainya insek itu mempan, biasanya nggak makan, jadi kayak gimana ya, masih hidup tapi agak menguning gitu. Jadi kalau misalkan hamanya itu masih sehat, itu biasanya semalam aja satu daun udah habis. Tapi kalau udah sembuh biasanya tuh separuhnya daunnya menghijau, terus separuhnya lagi udah garing gitu, mengering. Tapi kalau pagi itu udah patah atau tembus gitu, kayak masih hijau tapi udah habis kan, di dalamnya udah dimakan ulat, itu biasanya ulatnya masih sehat ya, belum itu terkena insek. Dan untuk perollingan insek itu juga diusahakan kita pakainya itu enggak produk dagang itu aja ya. Misalnya kalau saya ini pakai merek dagang cerot itu yang emamectin benzoat. Jadi misalnya hari ini saya pakai itu, nanti besoknya lagi ya saya pakai yang bahan aktifnya beda, gonta gantilah intinya. Nah ini beberapa insek yang saya pakai itu yang merek cerot ini, merek dagangnya. Regen ini juga saya pakai, terus Marsal, karbosulfan atau apa itu ya merek dagangnya. Yang dimolis ini abamectin,
buat itu menjaga gerandong. Nah ini Darmasan sama Bulldog, ini juga obat murahan juga saya pakai. Nah ini Greta, ini harga 30.000. Nah ini yang Sidametrin. Kalau yang Sidametrin ini buat telurnya itu ya, bisa pakai Metomil. Nah, Metomil saya pakainya yang merek dagang Dangke itu. Saya pakai Dangke itu biasanya 1 sendok. Jadi intinya yaitu yang sering saya hantam itu ya pokoknya telur sama covernya itu biar telurnya nggak netes sama covernya berkurang. Jadi ulatnya ya tetap ada tapi nggak dikit. Nah kalau ulatnya nanti ya mungkin bisa pakai Gordon atau tergantung teman-teman lah, obat yang murah dulu baru yang mahal baru dicoba gitu, bisa menekan biaya lebih ngirit lah. Jadi kita itu kalau petani itu banyak yang bilang itu petani nggak ngono-ngono wae lah. Jadi kita juga sering-sering ngamati. Jadi ya itu nggak petani kok ngono-ngono wae. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kalau bila ada salah kata atau edukasinya kurang tepat, saya minta maaf. Nah, semoga video ini bermanfaat dan tanaman teman-teman bisa panen sampai waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.